Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Oktrinesnawati dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang surat menyurat. Poin A, definisi surat. Surat secara umum adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak satu ke pihak lainnya. Juga merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi dari pihak satu. Misalnya dari seseorang, instansi, atau organisasi. Sedangkan menurut KBBI, surat merupakan kertas bertulis atau kertas sebagai tanda atau juga sebagai keterangan sesuatu yang tertulis. Disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu seperti informasi dari pihak satu ke pihak lainnya, entah itu secara individu atau atas nama perusahaan. Surat menurut para ahli. Pratama pada tahun 1997 mengatakan bahwa surat merupakan sebuah alat atau sarana yang berfungsi untuk mengambil informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak yang lain, baik itu atas nama sendiri, jabatan yang dipegang dari suatu instansi perusahaan ataupun sebuah organisasi. Y.S. Marion pada tahun 2000 mengatakan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain. Yose Rizal pada tahun 2003 mengatakan bahwa surat adalah alat yang digunakan untuk mengemukakan maksud atau pendapat secara tertulis atau sebagai salah satu alat komunikasi berbentuk tulisan. Agus Sugiarto pada tahun 2005 mengatakan bahwa surat merupakan sebuah sarana komunikasi yang difungsikan untuk menyampaikan informasi tertulis dari satu pihak ke pihak lain. Dengan antara lain, surat merupakan alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan sebuah pesan ke pihak lain yang mempunyai persyaratan khusus, yaitu pengguna kertas, penggunaan bentuk atau model, pemakaian notasi dan kode, penggunaan bahasa khusus, serta pencantuman tanda tangan. Nama saya Zakia Anami, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan dan fungsi surat. B. Tujuan pembuatan. Surat menyurat adalah kegiatan yang berguna untuk melakukan hubungan atau komunikasi antara pihak lain dengan cara saling mengirim surat. Apabila tidak mendapatkan balasan, itu namanya bukan surat menyurat. Tujuan membuat surat. 1. Menyampaikan atau mengemukakan informasi dan keterangan kepada pihak lain. 2. Memperoleh dan mengambil informasi, keterangan, tanggapan, dan balasan yang dikemukakan. 3. Melancarkan jalannya informasi yang diterima itu jelas dan tidak terjadi salah paham. C. Fungsi surat. 1. Sebagai alat komunikasi, yaitu alat tukar kabar pada zaman dahulu. 2. Sebagai alat bukti tertulis, yang digunakan apabila terjadi pertikaian antar organisasi perusahaan atau antar individu yang telah mengadakan kegiatan surat menyurat. Contohnya adalah surat perjanjian. 3. Sebagai bukti sejarah, dapat digunakan sebagai penelitian untuk mengetahui kegiatan organisasi atau perusahaan yang dilakukan pada masa lalu. Contohnya surat keterangan atau surat pengiriman pesanan. 4. Sebagai duta organisasi, dapat digunakan untuk menjadi duta organisasi karena surat membawa pesan atau informasi kepada pihak yang berada di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. 5. Sebagai pedoman, yang dapat difungsikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan, contohnya surat tugas. 6. Sebagai sarana promosi, yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi suatu sarana atau alat promosi suatu perusahaan. Karena pada surat resmi identitas, suatu perusahaan biasanya tercantum pada kepala surat. 7. Sebagai alat pengingat, dapat digunakan untuk mendapatkan hal-hal yang telah disepakati bersama, contohnya surat pesanan atau surat undangan. Adapun fungsi lainnya yaitu 1. Alat pemberitahuan. 2. Alat permintaan. 3. Bukti historis. 4. Pedoman kerja. Perkenalkan, nama saya Neng Anti Kristina. Saya akan menjelaskan tentang D. Jenis-jenis surat.
1. Surat keputusan, 2. Surat permohonan, 3. Surat perintah, 4. Surat kuasa, 5. Surat panggilan atau undangan, 6. Surat edaran. Kelebihan dan kelemahan surat menyurat. Kelebihannya, 1. Biaya yang lebih murah untuk dijangkau oleh semua orang, 2. Daya jangkau sangat luas, 3. Bersifat formal dan efektif, 4. Dapat dijadikan bukti hitam di atas putih. Kelemahannya, 1. Susunan dari surat yang rumit, 2. Kalimat yang tidak lengkap atau berbelit-belit, 3. Penulisan kalimat yang tidak sesuai EYD, 4. Pemakaian kalimat asing yang tidak tepat, 5. Tata bahasa yang tidak beraturan, 6. Penulis banyak yang salah. Terima kasih.